Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan kita dari PKJ 7 bait 1 sampai 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan dulu. Tema kita di sore hari ini di minggu pertama bulan September adalah tidak diskriminatif namun berbela rasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa ada yang namanya diskriminasi di tengah dunia? Tentu diskriminasi ada karena adanya perbedaan. Tapi kalau kita bertanya kenapa ada perbedaan, Tuhan sendirilah memang yang menciptakan perbedaan. Tapi apakah Tuhan menciptakan diskriminasi? Tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Tuhan menciptakan keragaman dan perbedaan untuk dinikmati supaya kita bisa saling melengkapi. Tapi manusialah yang menciptakan tembok-tembok di antara perbedaan itu. Hari ini kita mau belajar bagaimana mendobrak tembok-tembok yang ada di sekitar kita, di tengah masyarakat kita, berbangsa, bernegara, berkehidupan sesuai dengan cara Tuhan. Namun kembali sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, ingin sepanjang umurku ku muliakan nama
bebaskannya. Makasih tak pun cerah, tegaklah orang yang benar, yang jujur dikasihinya, yang asik pun dijaganya, dia tuh diberi tempat. Kita akan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Tuhan Raja selamanya, adil setia hukumnya, belas kasihannya kudus, Dia yang patut disembah. Nyanyikanlah haleluya sekarang dan kekal terus. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Tuhan, Kaulah Allah yang kami puji, karena Engkau Allah yang begitu penuh kasih, Allah yang begitu mengasihi dunia, mengasihi manusia di dalam keterbatasan. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin memuliakan Engkau. Tapi Tuhan, seringkali kami tidak mampu memuliakan Engkau seperti yang Kau inginkan. Kami hanya memuliakan Kau lewat kata, tapi bukan lewat perbuatan. Kami bahkan membangun tembok-tembok di antara kami dan sesama kami. Yang miskin semakin miskin, yang tersisih semakin tersisih, yang dijauhi semakin tak mampu menampakkan diri. Tuhan, tolong kami, ampuni kami ketika kami tidak mampu membawa kemuliaan Tuhan dengan juga menegakkan keadilan di tengah dunia. Bahkan kami sendirilah yang membawa ketidakadilan di tengah dunia. Ketika kami mulai membedakan, ketika kami mulai menyingkirkan orang-orang sesama yang menurut kami tidak layak di hadapan kami. Ampunilah kami Tuhan. Ketika seharusnya kami memuliakan Tuhan dengan juga membebaskan yang tersekap, mencelikkan yang buta, menolong yang penat. Tapi seringkali kami malah membelenggu orang-orang di sekeliling kami, membutakan mereka dan membuat yang penat semakin penat, menjadikan kami asing satu dengan yang lain. Ampunilah kami Tuhan, karena kami tidak mampu mempertahankan keadilan-Mu, menyatakan kesetiaan hukum-Mu, serta belas kasih-Mu yang kudus. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami, agar kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang membedakan, yang mendiskriminasikan, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyatukan. Tolonglah kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Telah kutemukan dasar kuat. Temukan dasar kuat, tempat berpaut jakarku, kekal yang Bapa Kau membuat
berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang kekal. Berita anugerah pada sore hari ini terambil dari Mazmur 5, 1-6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, samudra menjelma. Dia mencari yang sesat dan mengampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal agung dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah,
atasnya. Andaikan ranting kalangnya dan insan pun pujangannya, takkan kena mengungkapkan hal kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah anugerah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Sungguh agung kasih Allah kami, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Dan kami ada di tengah-tengah rumah-Mu juga karena kasih-Mu yang besar, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, memberikan kepada kami sukacita untuk bisa hadir di rumah-Mu, berbakti menghadap Engkau, membuka hati kami di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang dapat kami pelajari hari ini, dan mampukan kami juga untuk dapat melakukannya setiap hari. Biarlah Roh Kudus-Mu lah yang menolong, menguatkan, serta memberikan kepada kami hikmat-Mu. Demi Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 22 dan 23. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ayat 22 dan 23. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada
ayat 1 sampai 17. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihinilah selamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari yang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apapun yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui
Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu lepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara soal diskriminasi sudah ada jauh sebelum masa Yesus. Bahkan kalau kita mengingat agama yang paling tua, yang lebih tua dari kekristenan, yaitu agama Hindu. Di dalam agama Hindu pun ada kasta di dalamnya. Ada pembedaan antara kaum bangsawan dengan kaum yang berada di bawah-bawahnya. Sampai kaum yang dianggap miskin. Kaum yang dianggap orang buangan. Nah Bapak Ibu sekalian, dari masa ke masa diskriminasi itu ada dan terjadi di dalam setiap suku bangsa, jenis kelamin, sosial, ekonomi, di mana ada perbedaan. Tapi kembali tadi, bahwa Tuhan sebetulnya menciptakan perbedaan supaya dunia ini lebih indah, lebih baik. Karena manusia bisa saling melengkapi lewat perbedaan. Tapi manusia ternyata memandang perbedaan berbeda dengan Tuhan memandang perbedaan. Hari ini kita mau fokus kepada satu bagian firman Tuhan. Secara khusus kita akan fokus kepada Markus 7 ayat 24 sampai 30. Kita mau belajar dari kisah ini, kisah yang tidak panjang, kisah yang pendek, tapi kita bisa mempelajari beberapa hal yang penting tentang bagaimana Kristus menolak diskriminasi. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita kembali untuk membuka Markus 7 ini supaya kita dapat melihat kata demi kata, ayat demi ayat. Mari kita perhatikan. Di sini ada dua tokoh Bapak Ibu sekalian. Khususnya di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Siapa saja tokohnya? Di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Dua tokohnya yang pertama adalah Yesus sendiri. Yang kedua adalah perempuan Sirofenisia. Kita lihat adakah perbedaan-perbedaan dari mereka? Ada, besar sekali bahkan perbedaannya. Yang pertama adalah Yesus adalah seorang laki-laki. Lalu kemudian dia adalah seorang Yahudi. Laki-laki Yahudi tidak bergaul dengan yang non-Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang yang non-Yahudi. Apalagi di sini seorang perempuan yang sudah bersuami pula, sudah punya anak pula, begitu ya. Lalu kemudian apakah Yesus ternama? Yesus ternama sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengingat kisah-kisahnya, betapa banyak orang berbondong-bondong mencari dia. Banyak sekali orang yang mencari dia karena dia anggaplah selebritis pada saat itu. Walaupun selebritisnya tidak diberitakan lewat infotainment begitu ya, karena tidak ada televisi, belum ada televisi dan belum ada infotainment pada saat itu. Tapi Yesus merupakan seorang selebritis yang dicari, terkenal luar biasa. Lalu kemudian dia juga belum menikah. Kita tidak menemukan satupun catatan bahwa Yesus menikah. Dan di dalam bacaan ini Yesus juga adalah seorang lajang. Dan seorang lajang tidak patut bergaul dengan yang tadi
sudah non-Yahudi, perempuan bersuami. Najis Bapak Ibu sekalian. Perempuan Sirofenisia adalah seorang Yunani. Yang jelas Allahnya bukanlah Allah Yahweh. Allahnya bukan Allah orang Yahudi, bukan Allah Abraham dan Yakub dan keturunannya. Allahnya banyak orang Yunani. Sirofenisia adalah bagian dari Yunani yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Lalu kemudian dia juga adalah seorang perempuan yang sudah menikah. Kita melihat ada banyak sekali tembok-tembok sebetulnya di antara mereka. Tapi pertanyaannya sebelum kita menggali lebih dalam apa yang dialami oleh Yesus dan perempuan Sirofenisia ini, kita mau tanya lebih jauh, kita mau dalami lebih jauh, kenapa Yesus bisa ada di tempat yang bukan Yahudi? Ada alasannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia bisa ada di daerah Tirus pada saat itu? Kenapa dia bisa masuk ke daerah Tirus? Kita mau lihat, perhatikan ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Jadi sebetulnya pada saat itu Yesus ini lagi sedang libur. Yesus juga butuh libur, dia juga butuh istirahat. Karena setiap hari orang-orang berbondong-bondong mencari dia, mencari mukjizatnya, mencari karyanya. Mau melihat apa yang bisa dilakukannya dan apa yang tidak bisa dilakukannya. Dan dia dikerumuni orang setiap hari. Oleh karena itu dia pergi menyendiri. Bisa dikatakan ketika dia pergi ke daerah Tirus ini, dia sedang berlibur. Dia pengen menyendiri, dia pengen punya me time, waktu untuk dirinya sendiri. Tapi karena dia adalah orang yang sangat terkenal, maka kedatangannya pun diketahui oleh orang lain. Tapi masalahnya kenapa Tirus yang menjadi tempat di mana dia mau berlibur untuk punya me time, Bapak Ibu sekalian. Tirus itu adalah sebuah daerah yang isinya orang-orang yang membenci orang Yahudi. Tirus, Mesir, Syria adalah bangsa-bangsa di sekeliling orang Yahudi, di sekeliling bangsa Yahudi yang sangat membenci orang Yahudi. Karena orang Yahudi begitu eksklusif, begitu pongah, begitu sombong, dan mereka menyatakan diri sebagai orang-orang pilihan. Sehingga amat dipertanyakan kenapa Yesus mau berlibur di tempat orang yang pasti benci dia. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau dia pergi ke daerah asing, Tirus adalah daerah asing bagi dia. Galilea adalah daerahnya, Pakistan adalah daerahnya. Tapi Syria, Yunani, Sirofenisia itu berbeda daerahnya. Dan kalau dia mau datang ke sebuah tempat, dia pasti juga berelasi. Walaupun dia tidak ingin dikenal begitu ya, dia pasti mau berelasi dengan orang lain. Tapi sudah pasti orang-orang di sana membenci orang Yahudi, dan orang Yahudi punya keunikan sendiri. Buat apa dia mau berlibur di tempat orang-orang yang pasti membenci dia kalau melihat dia? Kenapa Yesus mau datang hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang pasti membenci dia dan menolak dia? Bahkan untuk mendapatkan me time seperti itu. Itu menjadi pertanyaan menarik sebetulnya. Lalu kemudian yang kedua adalah kesan pertama dari percakapannya. Kalau kita perhatikan tadi dari ayat 25 sampai ayatnya 30, kok kayaknya kesannya Yesus itu kasar. Yesus itu kasar, apalagi dia menggunakan kata anjing begitu ya. Kalau kita perhatikan, apalagi kalau kita pakai intonasinya tuh kayaknya intonasi yang kasar begitu. Maka akan jadi seperti ini. Lalu Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Wah, itu kesannya tuh kasar sekali Bapak Ibu sekalian. Bukannya punya kesan untuk tidak mendiskriminasikan, tapi yang kita dapat lewat pembacaan itu adalah kok Yesus kasar banget. Kok Yesus menganggap orang, manusia, perempuan Sirofenisia ini anjing, maksudnya apa? Ya. Nah, itu yang mau kita dalami hari ini Bapak Ibu sekalian. Ternyata ada fakta-fakta yang tidak nampak di dalam bahasa Indonesia yang perlu kita gali tentang percakapan ini.
Bahwa ternyata Yesus sama sekali tidak punya keinginan untuk mendiskriminasikan perempuan ini. Dia tidak punya keinginan untuk menghina perempuan ini. Dia tidak punya keinginan untuk membuat perempuan ini malu di depan dia. Sebagai seorang laki-laki Yahudi ternama, lajang. Tapi kenapa Yesus menggunakan kata-kata ini? Mari kita perhatikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 27 dimulai dengan biarlah anak-anak kenyang dahulu. Kata anak di sini, anak-anak menggunakan bahasa Yunani teknon yang sama sekali berbeda yang digunakan Lukas ketika dia berkata biarlah anak-anak itu datang padaku. Kalau Bapak Ibu sekalian mengingat kisah itu, bagaimana ketika Yesus berkhotbah lalu anak-anak mau datang pada dia, lalu para murid bilang jangan begitu ya. Ini anak-anak bikin rese nih, bikin ribut nih begitu ya. Tapi kata teknon di sini sebetulnya merujuk kepada sebuah arti yang lebih dalam, bukan anak balita atau anak remaja atau anak pemuda, bukan anak. Tapi di sini merujuk kepada anak-anak pilihan yang adalah bangsa Yahudi sendiri yang memilih untuk memenuhi nafsunya sendiri. Dan bukan menjadi anak-anak yang haus akan firman Tuhan, yang haus akan pengalaman akan Tuhan, yang haus akan kebenaran, tapi anak-anak yang hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan itu kuatkan dengan kata kenyang. Kalau ngomongin kenyang itu ngomongin perut ya Bapak Ibu sekalian. Ngomongin perut. Dan ketika seorang anak lapar, dia akan, kalau anak bayi mah nangis gitu. Dia jadi sangat rewel begitu. Dia menangis sepanjang hari kalau dia lapar. Ya walaupun anak bayi mungkin tidak hanya lapar dia menangis ya, karena popoknya harus diganti gitu ya, karena tidak nyaman dan lain sebagainya. Tapi fokusnya adalah dirinya. Dia tidak nyaman, maka dia akan berteriak. Dan itulah sifat anak-anak yang ada pada bangsa Yahudi yang Yesus mau kritisi. Dia tahu bangsa Yahudi bukanlah bangsa yang menerima cinta kasih Tuhan. Dia tahu bangsa Yahudi bukanlah bangsa yang taat akan Tuhan. Walaupun sudah menjadi anak-anak pilihan Tuhan, pilihan Allah, bahkan sejak dahulu kala, tapi ternyata anak-anak itu membuang berkat Tuhan. Anak-anak itu membuang berkat Tuhan. Kata anak merujuk pada orang Yahudi yang hanya memuaskan nafsu mereka sendiri untuk kenyang secara jasmani saja. Jadi sebetulnya Yesus tidak mengatakan bahwa ini anak-anakmu dan kamu anjing. Enggak gitu Bapak Ibu sekalian. Enggak seperti itu intonasinya dan tidak seperti itu maksudnya. Lalu kemudian yang kedua adalah kata anjing di sini menggunakan kata kunarion. Kunarion itu bukan, kalau kita tahu bahwa anjing di zaman Yahudi dianggap sebagai hewan yang najis. Kenapa? Karena anjing adalah hewan yang memakan bangkai. Kalau kita mengingat peristiwa Paskah tentang penyaliban Yesus, kita biasanya akan dipaparkan fakta ini bahwa ketika orang-orang sudah disalib, dia tidak akan diturunkan. Gak bakal ada yang namanya penjahat disalib lalu diturunkan mayatnya. Dibiarkan menggantung kecuali Yesus dan dua orang penjahat yang lain, begitu. Mereka diturunkan. Kenapa? Karena besok hari raya Kudus. Hari raya suci buat orang Yahudi. Jadi harus tidak ada mayat, harus bersih tanah itu. Maka mereka diturunkan mayatnya. Dan karena juga Yesus ada yang bersedia menguburkan Yusuf dari Arimatea. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, anjing adalah hewan yang memakan bangkai-bangkai di atas salib. Selain burung pemakan bangkai. Karena di daerah Libanon, di daerah Palestina, Timur Tengah itu banyak sekali burung pemakan bangkai. Khususnya karena mereka punya padang pasir juga yang sangat luas. Disitulah para pengelana kadang jatuh lalu tidak bangkit lagi begitu ya. Maka disitulah makanan enak bagi burung pemakan bangkai. Karena bisa dikatakan daerah Libanon, daerah Palestina, daerah Syria merupakan daerah yang kering, daerah yang sangat
sadis begitu ya. Alamnya itu sangat sadis. Ketika ada badai, padang gurun itu betul-betul gelap luar biasa, dinginnya luar biasa, tapi panasnya juga luar biasa. Jadi banyak sekali burung pemakan bangkai yang tinggal menunggu, lalu tinggal menyantap para pengelana yang tidak bertahan. Anjing salah satunya. Oleh karena itu, dan kalau kita ingat, anjing itu hewan yang suka liurnya keluar ya. Khususnya di beberapa jenis anjing gitu ya. Itu liur semua begitu ya. Dan kenapa orang Yahudi menganggap itu najis? Karena ketika dia makan daging bangkai, namanya daging bangkai pasti ada yang namanya bakteri. Dan kalau kemudian itu menjilat kita, maka bakterinya terkena kita dan kita jadi najis. Tapi kata teknon, kata kunarion yang digunakan oleh Yesus itu bukan anjing seperti itu. Bukan anjing dewasa yang makan bangkai. Kata kunarion yang digunakan oleh Yesus adalah anjing kecil. Anak anjing yang dipelihara di rumah orang-orang Yahudi sekalipun. Bukan anjing liar yang makan bangkai, tapi anjing-anjing yang sungguh dipelihara. Dipelihara kebersihannya, dipelihara kesehatannya. Itulah kunarion. Jadi ketika Yesus mengatakan perempuan ini anjing, bukan berarti Yesus ingin berkata kasar kepada dia. Tapi sebetulnya sedang mengangkat derajat si perempuan ini. Tapi persoalannya, kenapa Yesus harus mengatakan hal ini? Kenapa Yesus harus mengatakan apa yang ia katakan pada ayat 27? Karena disitulah sebetulnya Yesus sedang menguji. Yesus bukan mendiskriminasikan perempuan itu. Tapi Yesus sedang menguji apakah perempuan ini sungguh-sungguh. Yesus adalah orang yang membaca hati. Bukan membaca tangisan, bukan membaca rengekan, bukan membaca mimik palsu manusia. Yesus adalah orang Allah yang membaca isi hati manusia sampai isi hati yang terdalam sekalipun. Nah, ketika dia bertanya, dia ingin memastikan apakah sungguh perempuan ini percaya kepada dia. Karena tadi bahwa perempuan ini berasal dari Yunani. Yunani kita kenal punya banyak dewa. Dan bisa saja perempuan ini punya motivasi datang ke Yesus karena setelah ke dewa A nggak sembuh, dewa B nggak sembuh, dewa C, D, E, F, G nggak sembuh. Maka kebetulan ada Yesus, coba-coba. Padahal Yesus juga memang sudah tahu hatinya. Dia tahu bahwa perempuan ini datang dengan kerendahan hati. Dia tersungkur di hadapan Yesus. Dia mencari keselamatan. Dia percaya pada Yesus. Tapi Yesus butuh penegasan dari perempuan ini bahwa dia mampu mempertanggungjawabkan kasih setia Tuhan yang akan diberikan kepada dia lewat kesembuhan anak perempuannya. Keluar setan yang ada di dalam anak perempuannya. Oleh karena itu jawaban perempuan itulah yang menyelamatkan. Kalau tadi kita baca, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar. Lewat kata-kata ayat 28, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bahwa dia ingin menegaskan kepada Yesus bahwa dia itu layak mendapatkan kasih karunia. Dia tahu orang Yahudi itu seperti apa. Dia tahu orang Yahudi itu menolak Yesus. Dia tahu orang Yahudi itu benci pada Yesus. Dia tahu orang Yahudi tidak suka kepada Yesus. Dan tidak pernah menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Allahnya. Tapi saya mau. Orang Yahudi gak mau mungkin. Ya, tapi saya mau. Dan itu yang ingin disampaikan oleh si perempuan itu dalam kata-katanya. Toh anjing-anjing itu juga mengambil remah-remah yang dijatuhkan dan bukan terjatuh. Kalau terjatuh gak sengaja. Tapi kalau dijatuhkan itu dengan sengaja. Artinya perempuan Sirofenisia ini pun tahu bahwa orang Yahudi menyia-nyiakan cinta kasih Tuhan. Orang-orang Yahudi menyia-nyiakan cinta kasih Yesus yang sudah datang ke tengah dunia mengajar. Orang Yahudi menolak dia. Dan perempuan ingin menegaskan bahwa saya juga berharga. Saya juga berhak mendapatkan kasih karunia. Dengan menunjukkan keberanian sekaligus kerendahan hati. Dengan tersungkur di depan kaki Kristus.
dan percaya 100%. Karena Yesus tidak akan menolong orang yang percayanya setengah-setengah. Yesus mau orang itu percaya. Oleh karena itu banyak sekali ketika dia menyembuhkan dikatakan, oleh karena imanmu kau diselamatkan. Oleh karena perkataanmu, perkataan iman, maka kamu dibebaskan, kamu disembuhkan, kamu dicelikan. Karena iman. Dan kita gak bisa ngelihat iman, tapi Tuhan bisa lihat iman kita. Yesus tahu perempuan ini sungguh-sungguh percaya. Oleh karena itu ada nilai yang hari ini kita pelajari lewat kisah yang pendek ini, tapi sangat menarik. Yang pertama adalah jangan pernah membedakan orang lain karena Yesus pun tidak membedakan. Yesus bahkan mengambil kesempatan untuk dibenci. Itu aneh ya, statementnya aneh. Yesus mengambil kesempatan untuk dibenci. Ketika dia masuk ke daerah Tirus, dia sedang memberi diri untuk dibenci, Bapak Ibu sekalian. Karena orang-orang tahu dia orang Yahudi. Dia sudah terkenal pasti. Semua orang pasti berbisik-bisik, itu Yesus orang Yahudi. Anak Allah yang menyebut diri anak Allah. Orang semua berbisik. Batu juga mungkin berbisik. Kalau sekarang kita bilang tembok bisa mendengar gitu ya. Tembok aja punya telinga gitu ya. Batu juga di sana punya telinga gitu ya. Makanya dia menjadi orang yang sangat terkenal, bahkan ketika dia mau orang tidak tahu dia ada di situ, toh akhirnya ketahuan juga. Tapi ketika dia masuk ke daerah yang membenci dia, itu adalah sebuah cara Yesus mendobrak bahwa dia sudah tahu keselamatan itu bukan hanya untuk anak-anak Yahudi. Keselamatan itu adalah bagi semua bangsa, bagi semua suku, bagi semua manusia. Makanya dia datang di situ. Jangan membedakan orang karena Yesus tidak pernah membedakan orang. Kita tidak punya hak, tidak boleh menentukan siapa yang layak dan tidak layak mendapatkan cinta kasih Tuhan. Dan kita tidak bisa membataskan, oh ini saja orang yang mendapatkan cinta kasih Tuhan. Yang ini enggak, karena tidak sesuai kriteria. Siapalah kita menentukan kriteria, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan membedakan orang. Kalau Yesus aja berani untuk membuka dirinya, untuk berhadapan dengan orang-orang yang membencinya, orang-orang yang siap mungkin untuk menghajarnya, menikam dia, apalagi dia seorang diri begitu ya. Lagi coba untuk meet time. Segitu banyak orang yang benci orang Yahudi, bisa saja dia dicelakai. Tapi dia tidak takut untuk dicelakai karena dia sedang mendobrak pintu-pintu yang dibuat oleh bangsanya. Yang kedua, kasih pun harus diberikan secara tepat. Kita nggak bisa mengatakan bahwa oh saya mau mengasihi semua orang, semua bangsa, semua suku bangsa, semua golongan. Tapi kasih itu harus diberikan secara tepat. Karena kasih yang diberikan secara tidak tepat menimbulkan masalah dan dosa pada orang yang kita kasih itu. Termasuk kita juga, jadi menanggung dosa juga. Dalam arti begini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memberi sebuah kasih, bentuk kasih, apapun bentuknya, kita harus mampu mendorong orang ini mampu mengasihi orang lain. Bukan hanya meminta terus kasih dari kita. Itu kasih yang bertanggung jawab. Ada sebuah quote yang mengatakan bahwa kita tidak perlu alasan untuk berbuat baik. Buat saya, di dalam kekristenan, kita perlu alasan untuk berbuat baik. Tentu alasannya bukan alasan yang egois. Tapi kita harus ada alasan, harus ada tujuan ketika kita berbuat baik. Yaitu supaya orang itu yang kita berikan cinta kasih Allah mampu menyalurkan cinta kasih Allah kepada orang lain. Karena kalau kebaikan kita akhirnya berhenti kepada satu orang, kita mengasihi dia terus dan dia terus menguras kita punya kasih, sedangkan dia tidak mau untuk berbagi kasih. Apakah itu jadi baik? Tidak jadi baik. Dia akan menjadi orang yang sangat manja, dia akan menjadi orang yang sangat merongrong kita, terus mencari, terus nanya, Tuhan minta ini, tapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Jadi ketika kasih diberikan, kenapa Yesus bertanya demikian kepada perempuan Sirofenisia yang seakan-akan begitu kasar, begitu mendiskriminasikan. Tapi karena Yesus mau menguji hati bahwa perempuan ini tidak hanya percaya kepada dia, tapi juga mampu menyatakan kasih lebih dari anak-anak Yahudi sendiri.
bahwa dia mampu mempertanggungjawabkan kasih yang diberikan oleh Tuhan. Bukan hanya sekadar menggumbar kasih, tapi memberikan juga kepada orang yang mampu mempertanggungjawabkan kasih. Jadi ya, kita butuh alasan untuk menolong, yaitu membuat kehidupan orang lain lebih baik, sehingga dia dapat membuat kehidupan orang lain lagi lebih baik. Dan yang ketiga, bila kita adalah orang yang didiskriminasikan, seperti perempuan Sirofenisia ini, kita menjadi orang buangan, kita menjadi orang minoritas, dan berapa banyak dari kita, ya kita kan minoritas, ya memang susah lah, habis gimana lagi gitu. Dan kita bertahan pada kata minoritas pada diri kita, kita terus memperkatakan bahwa kita memang minor, padahal Allah kita adalah Allah yang mayor. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita mengatakan Allah kita adalah Allah segala Allah, Raja segala Raja, Juru Selamat satu-satunya. Tapi kita terus mengatakan diri kita minor. Iya toh? Gak nyambung. Maka ketika kita didiskriminasikan sebagai yang minor, maka tunjukkanlah seperti perempuan Sirofenisia ini, bahwa saya layak mendapatkan cinta kasih Allah karena saya punya kualitas untuk dicintai Allah. Bahwa saya punya iman yang lebih daripada anak-anak Yahudi. Bahwa saya punya kepercayaan yang lebih kepadamu daripada anak-anak Yahudi. Dan saya mau tunjukkan lewat hidup saya, lewat hati saya. Yesus membaca hati Bapak Ibu sekalian. Dia melihat hati dan menilai hati. Dia tidak menilai tangisan. Dia tidak menilai rengekan. Dia menilai dan menguji setiap hati manusia. Jadi ketika kita menjadi orang yang didiskriminasikan, berjuanglah dan jangan terus bilang ya udahlah memang saya begini, keadaannya begini, dan terus menjadi orang yang didiskriminasikan, dibuang, dibedakan. Sehingga kita akan selalu selamanya mendapatkan perlakuan yang berbeda, tapi tunjukkan bahwa kita punya kualitas. Karena Allah kita bukanlah Allah sembarangan. Allah kita adalah Allah yang mayor. Jadi jangan pernah menyebut terus diri minor. Maka kita akan selalu ya udahlah. Mau ditolak ya udah. Boleh nggak apa-apa orang menolak kita, tapi juga bukan berarti kita mengatakan dengan kekerasan, kita ajak perang aja begitu, enggak juga. Tapi kita terus menunjukkan kepada orang lain bahwa kita memang layak dihargai. Karena Allah kita Allah yang besar. Dan kaitannya mungkin dengan kehidupan beragama di tengah Indonesia. Tunjukkanlah bahwa orang-orang Kristen bukanlah orang-orang yang eksklusif. Tunjukkanlah orang-orang Kristen bukanlah orang-orang yang hanya berpikir tentang uang. Karena gerejanya mewah-mewah. Karena hidupnya mewah-mewah. Banyak orang mengidentikan kekristenan dengan kemewahan. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menunjukkan ada kualitas kasih Allah yang ada dalam kita. Dan kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kekristenan bukan seperti apa yang mereka pandang. Tapi yang seperti Allah pandang dan kita tunjukkan setiap hari. Tapi kalau kita tidak didiskriminasikan, kita menjadi orang-orang yang tidak didiskriminasikan, tapi kita melihat bahwa ada orang lain didiskriminasikan, maka berjuang jugalah untuk orang itu. Jangan, oke lah, itu kan buat orang yang didiskriminasikan supaya dia berjuang seperti wanita perempuan Sirofenisia itu. Tapi saya nggak didiskriminasikan tuh, hidup saya nyantai-nyantai aja, baik-baik saja, hubungan dengan tetangga, dengan yang berbeda pun oke-oke saja. Tapi kita melihat ada perbuatan diskriminasi di sekitar kita dan kita tetap diam. Artinya kita nggak beda dengan orang yang mendiskriminasikan. Kita nggak beda dengan mereka yang membedakan dan membangun tembok lebih tinggi setiap hari. Ketika kita melihat ada orang-orang yang didiskriminasikan, maka lepaskanlah belenggu mereka. Seperti Yesus. Yesus berani masuk ke kota Tirus. Yesus berani masuk ke daerah yang asing. Daerah Yunani di mana di situ punya Allah sendiri. Bahkan Allahnya banyak. Allah Yahweh cuma satu. Tapi Allah Yunani banyak yang luar biasa. Tapi Yesus mau. Yesus mau berkorban. Yesus mau berhadapan untuk membuka, mendobrak pintu-pintu, tembok-tembok diskriminasi yang dibuat oleh bangsanya sendiri saat itu. Bapak Ibu sekalian, 3 hal yang hari ini kita pelajari. Jangan membedakan orang.
Karena Allah tidak membedakan. Tadi kita juga sudah membaca dari Yakobus 2. Allah itu tidak membedakan. Lalu yang kedua, ketika kita mau mengasihi, ketika kita tidak membuat pembedaan menjadi yang penting, tapi kita perlu juga hati-hati dan terus menguji kasih kita kepada orang lain. Bela rasa kita kepada orang lain. Sehingga kita tidak menjadi orang yang dipergunakan, tapi kita menolong orang lain untuk bisa menjadi berkat lebih lagi ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Dan yang ketiga, bila kita didiskriminasikan, janganlah kita menyerah. Ya udahlah, saya memang miskin, saya memang gak punya apa-apa, saya memang begini, saya memang bodoh. Tolong mari kita bersama-sama mendorong diri kita untuk membuktikan bahwa kita bukan orang yang bisa diremehkan. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan pembuktian peningkatan kualitas hidup dari waktu ke waktu. Dan ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita yang masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, berjuanglah untuk mereka. Karena Tuhan pun berjuang untuk kita. Tuhan pun berjuang untuk kita. Maka berjuanglah untuk sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hidup di tengah perbedaan. Janganlah mendiskriminasikan, tapi berbela rasalah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat akan pengakuan kita pada baptisan kudus kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Kau membuat belenggu-belenggu manusia patah karena kuasa-Mu. Dan karena itulah kami bisa hadir di tengah rumah-Mu, menjadi umat-Mu, mendapatkan berkat-Mu, melihat karya-Mu hari demi hari. Kami melihat bagaimana Engkau mengasihi kami yang pada awalnya tidak layak mendapatkan cinta kasih Tuhan. Tapi Kau mengangkat kami lebih dari sekedar menerima kami. Kau mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan yang beroleh warisan, beroleh berkat, beroleh karunia Tuhan sendiri. Oleh karena itu kami orang-orang yang sungguh beruntung. Tapi masih banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di sekeliling kami. Masih banyak orang-orang yang tidak mengenal kasih Tuhan. Tidak mengenal cinta Tuhan. Tidak mengenal karya Tuhan. Jadi tolonglah kami Tuhan agar kami mampu memperkenalkan Engkau dengan tidak membedakan mereka. Dengan terus menyebar cinta kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami tanpa memperdulikan dari mana ia, apa latar belakangnya, apa warna kulitnya, apa agamanya, apa kepercayaannya, bagaimana dengan tingkat ekonomi dan sosialnya.
Tolong kami Tuhan, agar kami tidak membedakan karena Tuhan tidak membedakan. Dan ingatkan kami Tuhan, kalau Tuhan suatu saat membedakan kami karena apa yang kami lakukan, maka sesungguhnya kami tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi biarlah kami, ketika kami masih hidup dan dipercaya kasih Tuhan untuk kami sebar, kami bisa memberikannya bagi lebih banyak orang dengan satu motivasi, yaitu memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Memperkenalkan mereka, mendekatkan mereka kepada Tuhan, bukan kepada kami yang menolong dan memberi kasih, karena Kaulah sumber kasih itu. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan, secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka cita karena kepulangan salah satu anggota keluarga mereka ke rumah Bapa. Kami berdoa pertama-tama untuk penatua, keluarga penatua Desi Lubis yang baru saja ditinggal oleh opung terkasih pada usia 93 tahun. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Joko Wiono yang baru ditinggal oleh ibu terkasih pada usia 76 tahun. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Ibu Kue Kiniati atau Ibu Seru yang ditinggal suami terkasih Bapak Pelong Wangsa pada usia 76 tahun. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong keluarga ini agar keluarga ini dapat melewati masa duka cita mereka dengan cinta kasih Tuhan. Dan mereka tetap dapat merasakan sukacita di tengah kedukaan sekalipun, kehilangan sekalipun. Karena Engkaulah yang mengisi relung-relung hati yang kosong karena ditinggal oleh orang yang terkasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan. Individu-individu setiap kami yang sedang menghadapi pergumulan di dalam mencari pekerjaan, di dalam keluarga, mencari pasangan hidup, menyelesaikan studi. Dan kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami, walaupun di tengah pergumulan hidup kami, mampukan kami berbagi kasih. Karena seringkali ketika pergumulan datang, pergumulan kamilah yang menjadi fokus kami. Dan kami berusaha semaksimal mungkin supaya kami diperhatikan oleh orang lain. Dan kami menjadikan pergumulan kami sebagai alasan untuk tidak memperhatikan orang lain. Tolonglah kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pengurus badan-badan pelayanan agar dimampukan melaksanakan program kerja yang telah disusun. Dan lebih dari itu, mampukan mereka menjadi jembatan antara kami dan Tuhan. Lewat kehidupan mereka, lewat pelayanan mereka, kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan, dapat merasakan karya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk panitia acara bulan keluarga yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober, begitu juga dengan retret jemaat pada bulan Desember 2015. Biarlah setiap panitia juga dapat bekerja, melayani dengan hati yang gembira, hati yang sukacita, dengan penuh kerinduan untuk bisa membawa Tuhan lebih dekat kepada jemaat, kepada setiap kami di tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja Protestan Maluku yang pada hari ini berulang tahun ke-80 tahun. 80 tahun sudah mereka berkarya di tengah Maluku. Dan biarlah Engkau yang terus menolong mereka agar tanah Maluku menjadi tanah kemuliaan Tuhan. Dan lebih lagi bagaimana teman-teman, saudara-saudara kami di Maluku dapat menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan mereka dapat berdamai dengan konflik-konflik di masa lalu, dengan peperangan antara saudara di masa lalu. Dan mereka semakin teguh di dalam iman di ulang tahunnya yang ke-80 tahun ini. Kami berdoa untuk bagi bangsa dan negara kami. Berilah kepada pemimpin-pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, hati yang berbela rasa, berbela kasih, dan tidak mementingkan diri sendiri. Karena itulah yang kami butuhkan saat ini Tuhan, yaitu orang yang mau peduli terhadap orang lain.
dan bukan orang yang hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu banyak harapan, keinginan dan permohonan dalam hati kami. Dan biarlah Engkau yang menyelidiki setiap hati kami dan menolong kami untuk menemukan jawaban yang terbaik menurut Tuhan dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyambut kesempatan untuk menyampaikan persembahan kita dengan nats persembahan dari Roma 12 ayat yang pertama yang bunyi sebagai berikut. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan kita akan menyanyikan pujian dari PKJ 264 bait pertama sampai ketiga. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan.
bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk doa persembahan kita. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan yang sebenarnya juga adalah merupakan berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Baik melalui setiap berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan, melalui pekerjaan, melalui keluarga yang boleh kami miliki. Karena itu kami datang juga dengan pengharapan agar persembahan ini boleh juga Engkau kuduskan dan Engkau boleh pakai menjadi persembahan yang sungguh-sungguh bekerja di tengah-tengah umat-Mu maupun dimanapun Tuhan akan berkarya. Tuhan ajar juga setiap kami akan mengelolanya untuk juga mengelola dengan penuh tanggung jawab dan akan rasa takut pada Tuhan. Kami mau menyerahkan persembahan ini ya Tuhan, dan kami naikkan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri kita menaikkan PKJ 236 bait pertama dan kedua.
Jikalau Kristus penolongku, apakah tugas panggilanku? Kaum fakir miskin berapakah? Siapa menyelamatkannya? Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya yang hina diangkatnya di dalam terang kebangkitannya. Banyak yang kurang makanannya, bernasib malang di dunia, pun banyak anak terkaparlah dan mati dalam sengsaranya. Jutaan tak berpendidikan, tak tahu mengungkap pendidikan, mengulur hidup dengan berat, dianggap bodoh dan tanpa hak. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa tidak mendiskriminasikan dan terus berbelas kasih? Mari kita berpatokan dengan apa yang Yesus lakukan. Dia tidak membedakan orang karena Allah tidak pernah membedakan orang. Dan kita juga tentu tidak mau kalau Allah membedakan kita suatu saat nanti ketika kita sudah mati dan kembali ke pangkuannya. Yang kedua, Kristus mau kebaikannya diteruskan, tidak mandek. Oleh karena itu kita butuh alasan, kita butuh tujuan, arahan ketika kita menolong orang lain. Agar kita tetap punya arah, tetap punya semangat untuk mencapai tujuan itu. Dan tidak berhenti ketika kita merasa tidak lagi berguna apa yang kita lakukan. Dan ketiga, bila kita adalah orang-orang yang didiskriminasikan, berjuanglah agar kita tidak terus menjadi orang-orang yang lemah, dianggap lemah, tapi terus berjuang untuk membuktikan bahwa kita sungguh adalah anak-anak Allah. Mari arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Hai penguasa dan pembesar, hendaklah kalian mendengar yang tidak adil dan tidak sah melawan Tuhan dan kasih-Nya. Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya, sejiwa raga manusia seutuhnya dibangkitkan.